Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Arwah Ibu Menghampiri Jenazah Anaknya. Mimin dapatkan lain tak lain dari kumpulan cerita-cerita horor yang ada di buku. Mari kita mulai ceritanya. Arwah ibu menghampiri jenazah anaknya di kamar mayat. Kisah ini diceritakan oleh seorang petugas bapak-bapak yang memandikan mayat orang Islam pada sebuah rumah sakit. Hanya saya dan seorang penjaga kamar itu yang berada di dalam kamar tersebut, kata si bapak. Saya membuka penutup muka jenazah dengan hati-hati. Kulitnya terlihat tampak putih, badannya kecil, dan baru berusia sekitar 18 tahunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Tiba-tiba saya melihat muka jenazah itu sedikit demi sedikit berubah menjadi hitam. Awalnya saya tidak percaya, tapi saya perhatikan seperti terjadi suatu hal yang aneh. Namun semakin lama semakin hitam. Hati saya mulai merasa berdebar bahwa ada yang aneh pada mayat tersebut. Saya terus memperhatikan perubahan itu dengan seksama, sambil hati saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Detik demi detik berlalu, wajah jenazah semakin menghitam. Kira-kira setelah 5 menit berlalu, barulah mayat yang tadinya menghitam berhenti berubah warna menjadi gosong. Ketika itu wajah mayat tidak lagi putih seperti warna asalnya, tetapi hitam seperti terbakar. Saya keluar dari kamar dan duduk termenung memikirkan kejadian aneh itu. Walaupun ada perasaan takut, berbagai pertanyaan timbul di benak saya. Apakah yang telah terjadi? Siapakah pemuda tersebut? Mengapa wajahnya menghitam begitu cepat? Dan ketika saya masih termangu dan termenung sambil berpikir, tiba-tiba ada seorang wanita berjalan menuju ke arah saya. Timbul pertanyaan, siapa wanita yang berjalan seorang diri di kamar mayat jam 3 malam itu? Semakin lama dia semakin dekat, dan tidak lama kemudian tiba-tiba berdiri di hadapan saya. Saya kaget, tapi wanita ini terlihat bijaksana dari wajahnya. Wanita itu perkiraan berusia 61 tahunan dan memakai baju dress zaman dulu. "Bapak," panggil wanita itu kepada saya. "Saya dengar anak saya meninggal dunia. Saya ingin melihat jenazahnya," kata wanita berbaju dress itu dengan lembut. Walaupun hati saya masih sedikit bertanya-tanya, dari mana ibu ini kok tiba-tiba muncul di hadapan saya. Namun entah kenapa saya membawa wanita itu ke tempat jenazah tersebut. Kemudian saya tarik lemari nomor 213 dan saya buka penutup wajahnya. "Betulkah ini mayat anak ibu?" tanya saya pada wanita tersebut. "Iya betul, tapi kok kulitnya berubah jadi warna hitam ya? Perasaan anak saya kulitnya putih," jawab ibu itu. "Lihatlah ini bu," pinta saya kepada ibu itu. Selepas dilihatnya jenazah tersebut, wanita itu begitu yakin bahwa mayat itu adalah anaknya. Kemudian saya tutup kembali kain penutup mayatnya dan saya kembalikan lagi ke dalam lemari dan membawa wanita itu keluar dari kamar mayat. Tiba di luar, saya bertanya kepadanya, "Ibu, ceritakanlah kepada saya, kenapa wajah anak ibu berubah menjadi hitam?" pinta saya. Wanita itu tidak menjawab, hanya menggeleng-gelengkan kepala. Namun ia menangis hingga terisak-isak. Saya ulangi pertanyaan yang sama, tetapi ia masih tidak mau menjawab. "Baiklah, kalau ibu tidak ingin memberitahu saya tidak bisa mengurusi jenazah anak ibu. Karena jika saya nanti ditanya oleh petugas rumah sakit, saya tidak bisa menjawab, dan saya takut dikira diapa-apain oleh saya," terus terang saya kepada wanita itu. Sambil mengusap air mata, si ibu berkata, "Bapak, anak saya itu sangat patuh dan baik kepada saya.
Jika saya mintai bantuan untuk membantu saya, bahkan menggantikan saya bekerja, meskipun ia sedang tertidur lelap, ketika saya bangunkan agar membantu saya, anak saya itu pasti mau. Namun ketika saya bangunkan tidurnya agar sholat subuh, atau ketika siang saya bangunkan agar sholat zuhur, ia tidak pernah mau. Bahkan ia marah-marah dan memaki saya. Itulah yang saya tidak sukai dari anak saya, kata wanita tersebut. Terkejut saya mendengarkan cerita dari ibu itu. Seketika saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa barang siapa yang tidak sholat, maka akan ditarik cahaya iman yang ada dalam dirinya dari wajahnya itu. Mungkin itulah yang terjadi pada jenazah pemuda tersebut. Allah perlihatkan ketika di dunia untuk menjadi pelajaran orang yang masih hidup. Seketika itu pula si ibu berpamitan kepada saya untuk pulang, dan sedikit demi sedikit si ibu mulai menghilang dari pandangan saya. Selang beberapa hari dari kejadian itu, jenazah pemuda itu saya mandikan. Kemudian saya bertekad untuk menghubungi sanak keluarganya melalui nomor yang ada agar jenazah tersebut dijemput untuk dikuburkan. Alhamdulillah tersambung dan jenazah itu pun dijemput. Namun sebelum itu saya sempat bertanya, lebih tepatnya saya menegur keluarganya yang menjemput jenazah tersebut karena telah membiarkan ibu jenazah itu ke rumah sakit sendirian pada jam 3 pagi. Namun tak disangka, ternyata ibu yang saya maksud itu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Terkejut saya mendengarnya, karena pada waktu itu si ibu menemui saya. Saya tidak pernah sampai memikirkan hal yang aneh, kecuali satu hal, yakni karena ibu ke rumah sakit sangat pagi dan seorang diri menjenguk jenazah anaknya tersebut. Subhanallah, saya sampai merinding. Saya menyimpulkan bahwa kejadian itu adalah jawaban dari Allah, sekaligus peringatan bagi saya bahwa jika manusia itu meninggalkan sholat, maka seketika itu juga ia telah meninggalkan cahaya imannya, akan ditarik dari wajahnya seperti jenazah pemuda tersebut. Nauzubillah min dzalik. Semoga cerita ini menjadi pelajaran dan peringatan kepada kita yang masih hidup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, share, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.